yang selamat pagi. Nih, saya lagi mau siapin bekal kerja ya. Nih, nah saya bekalnya ini. Hari ini makannya untuk istirahat mau makan watermelon atau semangka. Ini cuman kecil aja. Ininya apa, bekalnya, jadi nggak banyak-banyak ya, karena istirahatnya itu hanya 15 menit gitu. Kita makannya hanya 15 menit, istirahat, ngobrol, kopi gitu ya. Ada kopi aparatnya, jadi kita bikin sendiri ya, dari mesin. Itu sih simple. Duduk di kantin. Kalau misalkan orang yang ngerokok, dia keluar karena ruangannya bebas rokok. Jadi setelah 2 jam setengah kerja, saya kerjanya mulai jam 11 terus jam 1.15 kita pause 15 menit, terus setengah 2 mulai kerja lagi gitu. Terus jam 3 atau jam 4 kita udah pulang. Kalau misalkan kerjaannya banyak, jam setengah 5, jam 5 baru bisa pulang. Nah, ini bekalnya, saya bekal semangka. Terus karena saya punya dadar gulung, saya bawa dadar gulung juga dan combro. Jadi hari ini adalah Indonesia style. Nah, bekal apa teman-teman yang lain ya? Biasanya mereka itu bekal Botterham namanya. Jadi Botterham itu hanya roti diisi dengan isiannya bisa manis bisa asin. Biasanya sih mereka asin ya, jadi daging-dagingan kayak gitu. Itu standar ya. Kerja apapun biasanya mereka itu makannya ya itu gitu. Jadi tidak kayak di Indonesia jajan keluar gitu ya, makan apa gitu terus sejam bisa ngalor ngidul. Mungkin di tempat lain sejam ada, di tempat suami saya juga katanya sejam boleh istirahat, tapi suami saya nggak istirahat. Dia kalau kerja nggak mau istirahat, jadi pulangnya lebih awal sejam gitu. Pokoknya setelah 7 jam kerja ya boleh pulang gitu, mau istirahat mau enggak. Kalau istirahatnya 15 menit, dia tinggal tambahin 15 menit, jadi suka-suka gitu kalau di tempat kerjanya dia. Tapi dia nggak pernah ambil istirahat karena nggak mau makan siang ya, makannya nanti di rumah. Nah, itu bedanya ya. Di Belanda itu kebanyakan bekal itu bawa bekal sendiri, atau mereka itu beli dari supermarket kayak salad gitu. Jadi tinggal makan yang udah jadi ya, terus makannya itu. Atau ya Botterham juga bisa bawa beli di supermarket kalau misalkan mereka tidak menyiapkan dari rumah. Jadi simple, terus irit juga karena tidak menyiapkan sendiri dari rumah. Tidak karena menyiapkan sendiri dari rumah dan tidak tidak jajan di luar. Itu bedanya ya. Jadi jarang ada kongko sama teman-teman kerja di tempat kerja. Nah, hari ini hari Kamis, udaranya cerah. Saya sebelum kerja selalu ya ngopi dulu, minum kopi. Ini kopinya udah jadi, belum diambil. Ngopi terus makan kue tar sambil nonton. Jalu, hey. Tadi saya lihat papatong. Ada papatong tuh, papatong. Oh, dia lihat ini. Lihat kupu-kupu. Bagus ya kupu-kupunya. Udah, kupu-kupu. Jadi si bunga ini nih ya, penarik lebah sama kupu-kupu pada bertengger di bunga itu. Nih kupu-kupunya.
dekat ya. Nah, ini yang saya lakukan setiap pagi sebelum kerja. Kalau udaranya enak, duduk di luar sambil makan, sambil ngopi, terus sambil ngopi, sambil biasanya lihat-lihat WhatsApp yang masuk. Terus jam setengah 11 baru pergi ke tempat kerja. Gitu. Tempat kerjanya kalau dari rumah naik mobil cuman kalau 15 menit 15 menit atau 12 menit kalau nggak macet ya. Kalau sama sekali ini emang ke arah tempat kerja itu macet di jam-jam tertentu, terutama jam 8, jam 9 sama jam 5 sore. Jadi gitu, kalau jam 5 sore wah udahlah terjebak macet. Ada di satu jalan di Molenland itu macet selalu, tapi untungnya saya kan pulangnya jam 4, jadi sebelum terjebak macet udah lancar, jadi 15 menit udah nyampe. Nah, saya mau cerita tentang kemarin ya. Kemarin saya dari rumah jam 10:40, jadi 5 menit ada waktu buat jalan ke tempat kerja gitu. Jadi di sini itu efisien sekali ya. Jam berapa kita kerja, misalkan jam 11 ya udah mulainya jam 11 gitu. Jadi nggak ada acara nongkrong dulu atau gimana, langsung ke tempat kerja, dari tempat parkir langsung kerja gitu. Nah, saya itu dari rumah itu selalu jam 10:40 gitu ya. Kalau misalkan 12 menit berarti ada waktu 7 menit juga saya suka diem dulu di mobil, lihat-lihat telepon, baru jalan kaki gitu. Jadi semenit pun kayaknya dihitung banget. Nah, kemarin itu begitu masuk ke gerbang kantor, si mobil ada orang yang jaga, disuruh putar balik dan bilang bahwa harus keluar dari tidak bisa parkir di kantor pos gitu. Karena kantor pos itu ya parkirnya besar sekali di bawah lagi ya, enak gitu. Jadi di bawah gedung, terus itu luas, lebih luas dari mall, terus enak gitu. Kadang-kadang orang-orang juga kalau misalkan mau pergi ke tempat lain harus pakai kereta, dia suka udahlah diparkir dulu aja, metro maksudnya, metro atau bis di tempat parkir di pos aja. Nah, tempat saya itu posnya itu pos pusat ya gitu. Jadi dari kota-kota kecil juga disortirnya di pos Rotterdam, kayak dari Hoda, Dordrecht, terus Rijswijk, pokoknya yang daerah-daerah sekitar Rotterdam itu disortirnya di pos yang besar ini ya, yang di pos kantor yang besar ini surat-suratnya. Nah, begitu datang dari port ya, balik lagi cerita tentang kejadian kemarin. Ada orang yang bilang katanya nggak bisa parkir di sini karena lagi ada Werkzaamheden gitu. Jadi Werkzaamheden itu dia bikin apa gitu di atas, pokoknya si mobil nggak bisa masuk ke tempat parkir, terhalang oleh truk-truk yang besar yang lagi membuat ngecor apa nggak tahu itu lagi bikin apa pos. Jadi kita harus putar arah. Nah, saya kira tempat parkirnya itu bukan di pos, karena kan keluar dari pos. Jadi dia itu menuliskan katanya harus ke kanan lagi ada pom bensin, terus nanti kamu lihat ada tempat parkir di situ. Nah, perkiraan saya kan tempat parkirnya jadi bukan di pos. Ternyata kita kan keluar lagi ke jalan, terus belok kanan. Nah, lihat saya pom bensin, saya tuh tahu gitu kalau misalkan saya kadang-kadang lagi parkir kok itu ada pom bensin gitu ya di tempat pos itu, tapi kita nggak tahu jalannya lewat mana karena ada kanal gitu. Kalau misalkan saya lihat ya di tempat parkir itu, terus orang-orang pada parkir di pom bensin tapi maju lagi karena mereka juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, saya ikut dong, saya ngelihat ada mobil, wah itu kayaknya mau kerja juga, udahlah saya ikutin gitu ya, dituturin gitu. Ternyata di mobil di belakang saya juga ada 4 mobil ngikutin saya. Tahu dong, itu yang pertama. Loh, jadi ke Snelweg itu jadi ke arah jalan besar ya, jalan tol gitu. Terus
keluar lagi, saya bingung gitu ya, tapi saya tetap ngikutin. Udah kira-kira mungkin 10 menit langsung sih, 10 menit atau 15 menit si mobilnya berhenti. Begitu bisa berhenti, karena di Belanda itu kalau kita harus 70 atau 80 km per jam itu harus ngikutin gitu. Terus kalau nggak ada tempat untuk minggir kita nggak bisa, jadi harus terus aja jalan gitu. Nah kan itu menyebalkan sekali gitu. Kita iring-iringan lagi 4 mobil, sampai yang di depan itu ngasih lampu dim karena dia mau berhenti gitu ya. Jadi lampu yang kelap-kelip di dua gitu, kita ngikutin terus langsung ke pinggir. Terus untung begitu saya lihat dia keluar itu orang yang saya kenal gitu ya, karena tidak semua pegawai kan dikenal. Saya merasa beruntung, ternyata kamu yang di depan, saya senang sekali kamu yang di depan gitu. Terus kata dia, saya nggak tahu masuk jalan kemana. Terus yang di belakang, yang saya yang paling belakang ya, bapak-bapak langsung nyalip, terus ngomong, salah, kita harus ikutin saya, kata dia. Akhirnya yang di depan itu yang bapak-bapak, terus kolega saya, terus yang di dua ada lagi saya nggak kenal ya. Jadi kita itu 5 mobil iringan di depan, langsung masuk lagi ke industri train loh, jadi ada di sini. Tapi si bapak-bapak itu langsung turun, tapi si Sandra itu yang di depan saya, yang saya kenal itu, dia berhenti. Tapi dia yang bapak-bapak itu terus. Karena aku taunya sama si Sandra, oke, aku ikut aja sama dia, terus berhenti. Terus dia, kata dia, ini salah jalannya, aku mau bel ke tempat kerja. Ngebel dong lama ke tim leader kita, ternyata salah. Ternyata di pom bensin itu kita seharusnya sebelum pom bensin kita masuk ke jalan sepeda, ke jalan sepeda itu gitu. Jadi harus masuk ke jalan sepeda. Kita harus balik lagi katanya ke tempat kerja. Ya, muter lagi ke situ, terus udah di pom bensin kita tetap nggak tahu harus kemana. Ternyata harus mundur lagi. Harus mundur lagi untuk jadi bisa masuk ke kanal. Jadi emang tidak ada koordinasi, tidak ada yang orang yang nunggu gitu. Begitu lihat ada di dalam ngelihat ke sini. Jadi kita harus ngelewatin kayak trotoar kan, nggak biasa gitu ya. Kalau misalnya nggak ada dikasih tahu, kita nggak bisa ngelewatin trotoar semena-mena gitu. Terus masuk ke jalan sepeda itu, si orang-orang semua marah-marah. Aku udah nggak bisa apa-apa lagi. Begitu nyampe tempat kerja, sama ternyata si parkir yang di pos gitu, karena si parkirannya besar gitu, jadi bisa muter-muter dulu. Aduh, itu bener kejadian. Nah, tahu dong begitu masuk kita telat 40 menit dan stres juga. Tapi perusahaan bilang kita tidak telat. Terus dan mereka ya, tim leadernya datang ke saya karena siapa pemimpin kita, bilang ke pusatnya bahwa saya stres gara-gara itu. Terus dia sampai datang ke bawah terus bilang, ya kamu baik-baik aja ya. Kata aku bilang gini, aku tuh jarang naik mobil itu dari kantor sampai tempat kerja paling gitu. Terus kecuali ada orang di samping saya yang ngasih tahu petunjuk harus kemana, baru saya nggak stres. Ini saya stres, kata saya sampai nangis waktu di mobil. Untung lihat Sandra, karena saya nggak tahu ada di mana. Saya cuman ngejalanin aja, muter-muter ikutin mobil yang di depan. Terus kecepatannya harus tinggi karena masuk snel. Udah macem-macem aku curhat sama dia sampai minta maaf. Jadi itu ya, di Belanda itu waktu itu berharga gitu ya. 40 menit telat, mereka tetap bayar kita karena kesalahan si pos itu. Aduh, terus kolega saya sampai datang juga ke saya, yang kolega yang lain ya, dari tim lain yang kenal saya. Katanya, yang kamu nggak apa-apa, katanya. Enggak, cuman kita iring-iringan kayak apa gitu di jalan raya. Jadi itu curhat saya ya.